Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Heran Sadami, dosen pada program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syahwala. Saya menyelesaikan studi sarjana saya pada program studi Teknik Elektro Universitas Syahwala pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama saya mendapatkan beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau lebih dikenal dengan PMDSU pada program studi Doktor Ilmu Teknik Universitas Syahwala. Saya mendapatkan gelar doktor pada tahun 2020 dalam bidang teknik elektro dan komputer dengan topik disertasi saya adalah sistem cerdas untuk analisis citra terdegradasi. Baik. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Komputer Universitas Syahwala dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Deep Learning. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan team teaching dengan tim pengajar yang lain adalah Profesor Dr. Insinyur Roslidar. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa kepada konsep-konsep dasar deep learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari deep learning secara umum. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan deep learning yang sudah dipelajari ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat model-model deep learning untuk menyelesaikan permasalahan dan mengevaluasi kinerja dari model deep learning tersebut. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan kerja mereka dalam bentuk laporan dan tulisan. Keempat, CPMK ini disusun untuk menopang dua capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah disediakan oleh program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Syahwala. Model pembelajaran yang kami gunakan di mata kuliah Deep Learning adalah Interactive Learning dan Project Based Learning. Pada mata kuliah ini kami memadukan antara teori dengan praktik penyelesaian permasalahan atau proyek yang akan digali oleh masing-masing mahasiswa. Di pertengahan semester awal, mahasiswa akan diberikan teori-teori tentang deep learning, arsitektur, dan bagaimana mengevaluasi deep learning, untuk kemudian selanjutnya dievaluasi pada ujian tengah semester. Sesudah itu kemudian mahasiswa akan dibentuk tim 3-4 orang dan mahasiswa mencoba menggali permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka memilih model deep learning yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam pelaksanaan proyek, mahasiswa akan diberikan waktu 1-2 bulan mulai dari menemukan permasalahan sampai dengan evaluasi model yang sudah dibangun. Mata kuliah Deep Learning ini menggunakan beberapa metode evaluasi pembelajaran, yaitu kuis akan dilaksanakan 2 kali dengan kumulatif persentase penilaian adalah 15%. Kuis 1 dan kuis 2 ini akan menopang CPMK 1. Evaluasi selanjutnya adalah tugas. Tugas juga dilaksanakan 2 kali dengan kumulatif persentase adalah 15%. Tugas akan menopang CPMK 2. Kemudian ada evaluasi UTS atau ujian tengah semester dengan bobot penilaian 20%. UTS atau ujian tengah semester akan menopang CPMK 1 dan 2. Kemudian evaluasi selanjutnya adalah pengerjaan proyek dengan persentase 50%. Proyek ini akan dievaluasi 2 hal penting. Yang pertama adalah ketuntasan penyelesaian proyek dengan bobot 25%. Kemudian partisipasi
dan aktivitas mahasiswa sebesar 25%. Jadi total penilaian mata kuliah deep learning adalah 100%. Dalam proses belajar mengajar, penilaian akan dikembalikan kepada mahasiswa selama 2 minggu sesudah evaluasi dilaksanakan. Materi pembelajaran dari mata kuliah deep learning yang pertama adalah pada pertemuan pertama, mahasiswa akan diberikan RPS dan kontrak kuliah. Mahasiswa akan dijelaskan CPMK yang harus dicapai, kemudian juga mahasiswa akan dijelaskan bahwa CPMK yang dicapai akan mendukung CPL 1 dan 2. Sesudah kontrak kuliah disetujui bersama, kemudian kami akan memberikan pengantar deep learning, kemudian juga perbedaan antara deep learning dengan machine learning. Pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa akan diberikan konsep-konsep dasar deep learning, di mana konsep-konsep dasar ini membuat mahasiswa memahami secara utuh apa itu deep learning, kemudian juga matematika yang ada di belakang deep learning. Pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa akan diberikan materi tentang convolutional neural network. Convolutional neural network adalah fondasi utama dari deep learning yang diajarkan pada mata kuliah ini. Mahasiswa juga akan diberikan materi terkait dengan arsitektur yang menjadi benchmarking dalam convolutional neural network, sehingga mahasiswa mampu memahami dengan baik perjalanan convolutional neural network menjadi seperti sekarang. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan diberikan materi tentang recurrent neural network. Selanjutnya, pertemuan ke-8, mahasiswa akan diberikan ujian tengah semester untuk mengevaluasi pemahaman pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Kemudian pada pertemuan 9 dan 10, mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan pelatihan dan pengujian model-model deep learning serta bagaimana mengevaluasi model-model tersebut. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 ini juga mahasiswa akan diminta untuk mengimplementasikan model deep learning, pelatihan dan pengujian ke dalam bahasa pemrograman. Pada pertemuan ke-11 dan ke-12, mahasiswa akan diminta untuk membentuk kelompok berdiskusi terkait dengan permasalahan atau proyek yang mereka angkat untuk diselesaikan menggunakan deep learning. Mereka akan diminta untuk mempresentasikan permasalahan yang mereka angkat, kemudian akan didiskusikan bersama-sama terkait dengan model yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian pertemuan 13 sampai dengan 15, mahasiswa akan melaksanakan penyelesaian permasalahan yang sudah diangkat menggunakan model-model deep learning. Dan terakhir, pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan diminta mempresentasikan hasil kerja tim dan juga laporan pelaksanaan proyek. Demikian materi-materi yang akan diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah deep learning. Nah, berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah deep learning yang dilaksanakan di dalam kelas. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan mata kuliah deep learning. Topik hari ini adalah convolutional neural network. Gimana keadaannya? Sehat semua. Nah, convolutional neural network ini topik hari ini, dan ini adalah masterpiece-nya dari deep learning. Jadi semua yang ada ketahui tentang AI, ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian Grok, semuanya itu basicnya adalah convolutional neural network, ya. Nah, convolutional neural network, ya. Ada yang tahu arti convolutional neural network? Convolutional neural network itu sebenarnya terdiri dari kata-kata konvolusi dan neural network. Masih ingat materi di pengolahan citra konvolusi? Apa itu konvolusi?
Apa cerita? Proses gambar menerapkan matriks kecil di atas piksel gambar yang berfungsi untuk mengajarkan atau mencari kopi objek. Oke, yang lain? Apa itu konvolusi? Lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan. Yang lain? Konvolusi. Oke, kemudian neural network atau dalam bahasa Indonesia sering disebut jaringan saraf tiruan. Di mata kuliah pattern recognition dan machine learning harusnya kalian sudah belajar yang namanya neural network. Ada neural network? You ready? Neural network adalah machine learning yang mempelajari bagaimana manusia berpikir. Bagian dari machine learning yang mempelajari bagaimana manusia berpikir. Oke. Yang lain? Neural network itu apa? Silakan. Model sistem yang mengenali pola data. Model sistem yang mengenali pola data. Jadi konvolusi itu satu operasi, ya, suatu operator. Dia berbeda dengan operator matematika pada umumnya. Dia melakukan proses konvolusi antara suatu matriks dengan matriks yang lebih kecil. Itu konvolusi. Kemudian neural network itu jaringan saraf tiruan. Bagaimana suatu konsep machine learning dibangun. Kemudian dari konsep yang dibangun ini dia belajar memahami sesuatu berdasarkan cara dari manusia belajar. Jadi terinspirasi dari sistem saraf yang ada pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar convolutional neural network itu apa secara umum. Kemudian ada layer-layernya. Layer-layer apa saja yang menjadi dasar dari convolutional neural network. Jadi dia nggak hanya terdiri dari persamaan matematik, tapi ada memang operasi-operasi yang dilakukan. Dia umumnya minimal ada 3 layer utama ini. Yang pertama convolutional layer, kemudian ada max pooling layer atau pooling layer, kemudian ada yang namanya activation layer. Nah, sebenarnya convolutional neural network itu adalah fondasi dasarnya neural network seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah pattern recognition dan machine learning. Dia ada satu input, kemudian ada hidden layer, ada output. Nah, yang Lecun, ya, seorang mahasiswa yang berasal dari Prancis, dia membuat hidden layernya itu bukan persamaan matematis biasa, bukan bobot yang dihitung, tapi dia menggunakan konsep konvolusi di dalamnya. Ini merupakan proyek dia untuk mengenali teks yang ada pada kartu pos. Ya, jadi dia bangun dinamakan dengan LeNet. Li itu nama dia dari Li Chun, kemudian net itu network. Jadi dia yang pertama kali menggunakan konvolusi sebagai hidden layernya neural network. Ini arsitekturnya. Ini arsitektur si Yan Li Chun. Namanya seperti orang Cina, tapi dia berkebangsaan Perancis. Ini arsitekturnya. Inputnya gambar, karakter, ya. Inputnya berupa karakter, kemudian dilakukan konvolusi. Ini konvolusi semua nih, konvolusi. Subsampling ini pooling namanya. Kemudian konvolusi lagi. Jadi sesederhana itu di awalnya, tapi sudah menunjukkan hasil yang sangat perspektif, punya tanda-tanda bahwa ini bisa dilakukan lebih, ya. Nah, ini contoh arsitektur LeNet 5 karena dia terdiri dari 5 layer, konvolusi 1, subsampling, konvolusi 2, subsampling dan full connection. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini terkait dengan dasar dari convolutional neural network? Kenapa dia tuh harus dipecah layer sebanyak itu? Kenapa ada, kan itu udah banyak tuh, ada layer yang sama-sama Ya. ada konvolusi sama sampling yang Ya. kenapa harus beda itu, beda banyak layer? Oke. Baik. Oke, jadi ada pertanyaan. Kenapa banyak sekali lapisannya, ya? Oke, ada pertanyaan dari kawan kita. Kenapa banyak sekali lapisannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba, Naila. Kenapa banyak sekali lapisannya? Ketika kalian belajar mata kuliah pengolahan citra digital, itu ada berbagai jenis filter.
Tidak, konvolusi ini tidak dibuat satu-satu, jadi dibuat sangat banyak sehingga bisa mengekstraksi fitur-fitur yang tidak bisa ditangkap oleh filter yang sudah ada. Makanya banyak lapisannya. Banyak, terlihat seperti banyak matriks. Kemudian yang kedua, layernya kenapa banyak? Supaya dia informasi yang tidak penting dibuang pelan-pelan, maka dibuat beberapa layer ke depan. Konvolusi pertama mengekstrak informasi pertama atau fitur pertama. Kemudian fitur yang nggak penting hasil ekstraksi dibuang di subsampling pertama atau di pooling pertama. Kemudian dikonvolusi lagi. Dari yang penting itu dicari lagi, diperas lagi sehingga dapat informasi atau fitur yang paling penting. Sehingga menghasilkan kira-kira kalau di sini sekitar 5x5. Hasil akhirnya dari gambar yang ukuran 32x32 menjadi 5x5 baru dijadikan satu vektor. Baru dari vektor inilah dihitung bobotnya, baru kemudian nanti keluarannya. Oke. Fungsi utama konvolusional seperti saya jelaskan sebelumnya, dia memang fondasi utama. Dialah yang membuat deep learning ini ada. Kalau seandainya CNN ini di awal dipropose atau diperkenalkan oleh si mahasiswa doktoral dari Rusia yang kuliah di Toronto, Kanada, dia memperkenalkan yang namanya AlexNet. Ini fondasi dasarnya. Deep learning ini baru orang mulai suka ketika AlexNet ini juara. Barulah konvolusional menjadi pusat perhatian. Jadi operasi konvolusi. Jadi setiap layer itu ada operasi konvolusi. Convolution layer ya dikonvolusikan dengan filter yang digenerate secara acak filternya, sehingga menghasilkan informasi-informasi yang ada informasi penting, ada yang nggak penting. Seperti saya jelaskan sebelumnya, yang nggak penting nanti baru dipotong atau dibuang menggunakan activation layer dan pooling layer. Di situ proses menyaring informasi penting nggak pentingnya. Baik. Nah ini coba kita lihat. Ini ilustrasi dari proses convolution layer. Konvolusi itu seperti ini prosesnya. Jadi ada yang besar, matriks besar, biasanya citra asli, kemudian ada matriks kecil yang disebut dengan kernel. Nah, kemudian inilah feature map. Jadi hasil dari konvolusi itu feature map disebut. Oke, yang kedua adalah pooling layer. Ini layer kedua. Pooling layer kadang-kadang disebut juga dengan subsampling layer karena dialah yang pertama kali membuang informasi tidak penting. Ya, kemudian ada dua jenis yang umum digunakan pooling layer lagi, average pooling dan max pooling. Beda dengan convolution layer. Kalau convolution layer itu dia prosesnya itu ukuran kernel yang menentukan. Ada kernel, ada matrik lain, dia menentukan hasil ukuran. Kalau pooling tidak, pooling kita sendiri. Kita mau buang berapa informasi yang tidak pentingnya. Nah, yang paling umum itu ada yang namanya average pooling dan max pooling. Average itu hitung rata-rata, max itu ambil yang terbesar. Ini contoh max pooling. Nah, coba diperhatikan ya. Max pooling ambilnya 2x2, strike-nya 2. 2x2 ini berarti kotaknya pixelnya 2x2. Strike-nya bergerak 2 langkah. Jadi bukan 1 langkah tapi 2 langkah. Coba lihat yang max pooling. Yang max pooling 1, 3, 5, 6. Jadi 1, 3, 5, 6. Maksimum dari 1, 3, 5, 6 itu ya 6 yang diambil. Kemudian yang kedua 2, 4, 7, 8. Yang maksimumnya 8 yang diambil. Jadi itu cara kerja max pooling. Kalau average pooling ya diambil rata-ratanya. Kemudian ada activation layer. Nah, activation layer ini disinilah informasi disaring lagi sesudah max pooling. Kalau activation enggak dia, ukurannya tidak mengecil. Tetap ada ukurannya. Kalau misalnya ukuran matriks atau citra yang diprosesnya itu ukurannya misalnya 1000 kali 1000, di activation layer itu tetap 1000 kali 1000, tidak mengecil dia. Namanya activation layer. Yang terkenal itu adalah ReLU, Rectified Linear Unit. Yang lain ada sigmoid, ada tan H atau tan hiperbolik. Kira-kira bagaimana cara activation layer melakukan tugasnya? Jadi anggaplah yang di sebelah kanan itu adalah nilai aslinya. Nilai asli dari hasil konvolusi itu mungkin bernilai minus atau negatif.
Tapi setelah melewati relu, yang negatif dijadikan 0, sedangkan yang positif tetap seperti semula. Efeknya apa? Jadi nggak ada perkalian yang negatif, semuanya menghasilkan nilai positif. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Pak, kan dia setiap matriks atau formal itu kan biasanya kayak tadi ganjil Pak kan? Ya. Kan 3 kali 3, Ya. kan enggak Pak? Bisa genap? Bisa gitu. Bisa genap. Kalau di pengolahan citra digunakan ganjil supaya nilainya itu tepat berada di tengah, karena konvolusi itu menghilangkan sebagian informasi dan menghasilkan satu informasi lain. Dia biasanya kalau karena 3 kali 3 hasilnya 1. Tapi kalau di deep learning boleh genap. Tadi max pooling boleh genap. Ya, jadi sedikit berbeda convolution di pemanfaatan, ya, bukan konsep pemanfaatan di deep learning dengan di pengolahan citra. Oke, yang terakhir fully connected layer. Kalau fully connected layer ini memang fondasi utama atau dasar dari neural network dari sekitar tahun 50-an. Signetron neural network perkembang memang sudah ada yang namanya hidden layer yang berbentuk fully connected layer. Semuanya saling terhubung neuron-neuronnya. Nah, ini memang sudah bawaan seperti ini. Sudah fondasi dasarnya. Kalau neural network biasa, kita masih perlu untuk mencari metode ekstraksi fitur yang tepat. Kalau di deep learning, kita memang menyuruh si model deep learning untuk mencari fitur yang tepat. Dia sendiri yang cari. Kalau di machine learning biasa, kita yang mencari fiturnya. Nanti kita ambil. Ya, apa contoh metode ekstraksi fitur? Contoh metode ekstraksi fitur. Cahaya. You ready? FYZ minor. Terus yang lain? Ada berbasis statistik, PCA misalnya, Principal Component Analysis ya. Ya kan? Apa? LDA. Apa LDA? Linear Discriminant Analysis. Ya, jadi itu contoh-contoh metode ekstraksi fitur. Nah, ini kalau di deep learning nggak perlu lagi itu. Nggak perlu lagi kita lakukan proses satu-satu, kita cari, dia sendiri yang mencari. Makanya komputasinya jauh lebih besar. Nah, ini cara kira-kira apa ya konsep atau cara kerja dari fully connected layer kan. Jadi ada bobotnya, inputnya ini keluaran dari relu tadi, keluaran dari activation layer, masuk dia ke fully connected layer. Nah, dihitung bobot di H2, H3-nya dan seterusnya. Oke. Nah, ini kalau convolution layer-nya di apa ya? Satu persatu di apa istilahnya ya? Digabung menjadi satu kesatuan. Beginilah ya. Ada gambar mobil, konvolusi ya. Konvolusi itu sudah melewati filter tadi. Filter tadi dibangkit secara random. Angkanya random supaya dia dapat sendiri informasinya, kemudian melewati relu. Sesudah itu melewati pooling menjadi lebih kecil, konvolusi, relu dan pooling dan seterusnya. Sampai kemudian di fully connected keluar dia jenis atau label dari arsitektur. Kenapa dia harus tetap ada fully connected layer? Ada alasannya dia. Coba kita lihat ilustrasi alasannya. Yang di atas layernya, ya arsitekturnya, kemudian perhatikan mobil yang berjalan. Itu semua ada namanya. Jadi setiap koneksi antar node namanya yang bulat-bulat di arsitektur, setiap koneksi antar node itu mencari solusi dan solusi dia dikirimkan ke node yang lain bahwa solusi saya sekian, ini solusi terbaik yang dapat diperoleh. Makanya pembobotannya terus dilakukan berubah-ubah supaya dia mencari. Kalau di gambar mobil mana yang bisa yang jalan paling jauh. Dia kalau udah ketabrak berarti nggak bisa jalan lagi. Dia dianggap hilang atau tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan.
Ada pertanyaan? Yang tadi ilustrasi itu ada hubungan dengan metode suatu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini hanya ilustrasi supaya menunjukkan bahwa setiap node yang ada pada neuron itu saling support, saling berbagi informasi sehingga satu informasi bisa diteruskan dan bisa menghasilkan jawaban atau hasil yang paling baik. Karena ada beberapa ilustrasi yang saya temukan, sepertinya ilustrasi ini yang paling mudah dicerna oleh mahasiswa dari beberapa kelas deep learning yang saya ajarkan. Seperti itu. Ada lain pertanyaan? Saya Pak, Ya. soal aku Pak, ini kan kalau Pak bilang kan beda dia Pak. Skill kita ya, Ya. kita sama di learning. Ya. Kan tapi kebanyakan udah kita temuin atau daerah sendiri karena 3x3 misal matriks yang sering digunakan itu tepat ganjil Pak, jarang kali benar gitu. Iya, karena seperti saya jelaskan tadi, representasi ganjil itu dia menghasilkan satu pixel yang lain yang tepat merepresentasikan yang di sampingnya. Kalian bisa membayangkan ya? Oke, coba kalian bayangkan. Ini adalah matriks 3x3. Ya. Dia kalau kita konvolusi, dia hasilnya satu pixel. Satu pixel ini merepresentasikan ini semua dengan sama besar secara matematis. Nah, coba bayangkan kalau misalnya 2x2, dia yang hasilnya juga satu. Siapa yang direpresentasikan oleh dia? Seperti itu. Itulah kenapa dipilih yang ukurannya ganjil. Tapi begitu kalian bertemu ketika kalian arsitektur yang lebih kompleks, YOLO kan hampir tidak pernah kita lihat bahwa dia menggunakan fix ganjil. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ada lain? Silakan. Di activation layer tadi kan dia nyaring informasi tapi hasilnya outputnya itu tetap sama kan Pak? Ya. Misalnya. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan dia udah menyaring, kenapa tetap? Ya, kalau di activation layer yang disaring itu adalah nilainya, bukan matriksnya, tapi nilai per pixelnya, namanya elemen wise, berbasis elemen ya. Bukan, dia tidak melihat secara keseluruhan, dia tidak mengkonsiderasi tetangganya. Kalau max pooling, dia konsiderasi tetangganya. Dia pertimbangkan nilai di samping di area tertentu. Tapi kalau activation layer dia tidak. Dia hanya ini ada informasi sekian, apakah ini layak dipertahankan atau tidak? Sesuai dengan persamaannya. Kalau layak dipertahankan maka nilainya tetap, kalau tidak layak dipertahankan dijadikan nilai 0. Sudah. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Oke, kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya kita akan belajar arsitektur CNN. Jadi nanti sebelum perkuliahan kita review, silahkan dibaca arsitektur yang akan kita bahas. Kemudian ada review pertemuan hari ini kita belajar apa, ya. Nah, nanti yang berbasis teori ini kita akan belajar kita akan uji kemampuan kalian di UTS dan ujian tulis. Karena mata kuliah ini mata project, kita belajar dulu teorinya sampai dengan UTS. Di UTS diuji pemahaman kalian, dievaluasi pemahaman teori kalian, nanti baru project. Kalau kalian sudah mantap pemahaman teorinya, baru kita project, nanti silahkan dipilih arsitektur. Baik, terima kasih atas hadirannya. Saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah Deep Learning. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.